Shalom teman-teman semuanya, saya mendapatkan beberapa komentar dari teman-teman muslim di mana mereka memberikan komentar bahwa mereka mendukung apa yang disampaikan oleh Om Deddy Corbuzier. Kita tahu bersama bahwa Om Deddy Corbuzier dalam satu videonya dia mengomentari apa yang dilakukan oleh Elia, di mana Elia menjelaskan peperangan yang terjadi antara Israel dan Hamas dalam perspektif iman Kristen, dalam perspektif Alkitab. Di sini Om Deddy menilai bahwa apa yang dilakukan Elia ini adalah sesuatu yang meresahkan. Atau Elia dalam tanda kutip buat onar seperti itu. Karena Elia masuk di kamar orang lain dan mengacak-ngacak kamar orang lain. Tentu saja itu tidak baik. Lalu Om Deddy melanjutkan bahwa kita beragama itu ya kamarmu, kamarmu, kamar saya, ya kamar saya. Agamamu, agamamu, agama saya, agama saya. Kita jangan saling baku ganggu. Dalam hal ini kritik ini disampaikan kepada Elia yang dinilai masuk di kamar orang lain. Kedua, teman-teman kita muslim ini berkomentar bahwa umat Kristen di Indonesia sudah minoritas tapi melakukan sesuatu seenaknya. Apalagi mereka adalah mayoritas. Nah ini nih, 2 poin ini saya ingin kasih komentar. Pertama, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Om Deddy Corbuzier, di mana dia menjelaskan bahwa kita beragama ini seperti kamar. Kamarmu, kamarmu, kamar saya, kamar saya. Jangan saling baku ganggu. Jangan masuk di kamar orang lain dan mengacak-ngacak kamar tersebut. Saya setuju dengan itu. Yang saya tidak setuju adalah di mana komentar Om Deddy ini hanya ditujukan kepada Elia. Hanya ditujukan kepada Elia. Di sini yang menurut saya Om Deddy kurang bijak. Kenapa? Elia baru viral beberapa waktu ini, akhir-akhir ini, yang dinilai Om Deddy itu masuk kamar orang lain. Bagaimana dengan yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad? Dia menjelaskan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. Dan jin kafir itu teriak, haleluya, haleluya, haleluya. Itu pertama. Kedua, yang dilakukan oleh Yahya Waluni. Yahya Waluni menjelaskan bahwa Alkitab itu kitab dongeng. Bukankah ini Yahya Waluni telah masuk di kamar orang lain dan mengacak-ngacak kamar tersebut? Setelah itu, Don Ditan yang sering mengkritik Alkitab sesuka hatinya. Yonatan Nandar, dia juga nggak karu-karuan. Umi Rifa yang sering berbicara tentang kekristenan. Apakah Om Deddy menutup mata dengan semua itu? Disinilah saya tidak setuju. Kalau Om Deddy bijak, silahkan memberikan komentar kepada orang Kristen dan juga orang Muslim. Ya kan? Dari dulu-dulu Yahya Waluni melakukan hal itu. Mengganggu orang lain. Masuk di kamar orang lain dan acak-acak seperti itu. Tapi Om Deddy diam saja. Padahal Om Deddy itu sudah terkenal begitu lama dan dia sudah punya channel YouTube. Seharusnya Om Deddy vokal juga dalam menegur orang-orang seperti itu. Nah itu menurut saya. Jadi poinnya adalah mari jangan mengganggu satu sama yang lain. Mari jangan saling mengusik. Udahlah, kalau memang diibaratkan agama itu seperti kamar, udahlah, tetap pada kamarmu dan saya tetap pada kamar saya. Jangan saling baku ganggu. Jangan yang satu masuk di kamar yang satu dan mengatakan bahwa oh, ini penempatan lemari ini kurang bagus. Ini penempatan pot bunga ini kurang tepat di sini. Lalu diobrak-abrik sesuka hatinya. Nggak boleh. Itu salah. Jadi alangkah baiknya, alangkah bijaknya Om Deddy memberikan kritikan itu kepada semua pembicara atau para apologet dari Muslim maupun dari Kristen. Nah itu baru bagus menurut saya. Kedua, soal minoritas dan mayoritas. Teman-teman, di Indonesia negara ini menjamin kebebasan beragama. Jadi tidak ada mayoritas dan tidak ada minoritas di mata hukum.
Di mata hukum, semua masyarakat Indonesia yang beragama diberikan kebebasan untuk mengekspresikan imannya. Jadi tidak ada mayoritas dan tidak ada minoritas. Di mata hukum kita sama. Jadi jangan karena teman-teman mayoritas dan umat Kristen minoritas, jadi seakan-akan teman-teman yang mayoritas itu lebih unggul dan harus diutamakan. Kan tidak seperti itu konsepnya. Di mata hukum kita sama. Itu harus digarisbawahi. Namun yang terjadi adalah kita melihat di media sosial banyak gereja dibubarin. Ketika beribadah diganggu. Ketika mau mendirikan gedung gereja dipersulit izin-izinnya. Di beberapa tempat tidak boleh ada pendirian gereja. Pertanyaannya, lalu orang Kristen di situ mau beribadah kemana? Iya kan? Jadi mari kita berpikir dulu baru berbicara. Jangan berkomentar dulu baru berpikir. Nanti pada akhirnya seperti ini. Pada akhirnya salah dan semuanya kebablasan. Jadi pertama yang harus teman-teman tahu bahwa saya menyetujui beberapa poin yang dikatakan oleh Om Deddy, tetapi saya mengkritik sebagian yang disampaikan tersebut. Karena menurut saya Om Deddy tidak adil dalam memberikan kritikan. Dia harus mengkritik teman-teman Muslim dan juga teman-teman Kristen. Jadi harus seimbang. Kedua, dalam konteks mayoritas dan minoritas, di mata hukum tidak ada seperti itu. Semua kita, umat Kristen, umat Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, semua memiliki hak yang sama. Di mata hukum tidak dibeda-bedakan agama-agama tersebut. Oke? Mari kita lebih cerdas lagi dalam berkomentar, dalam menilai segala sesuatu. Mari kita, umat beragama di Indonesia, harus menjadi contoh. Kita harus hidup saling menghargai satu sama yang lain. Itulah indahnya toleransi. Kalau saling baku ganggu, maka tidak akan tercipta toleransi yang baik di Indonesia. Sekian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.